kami lebih dalam mengerti akan besarnya cinta-Mu Tuhan. Dan dengan Roh Kudus kami memahami, diberi pengertian, dan malam hari ini menjadi malam kelegaan bagi kami, untuk kami masuk dalam 1 tahun ke depan bersama dengan Tuhan. Hidup kami dibaharui, hidup kami dipulihkan, hidup kami diteguhkan, dikokohkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami taklukkan setiap pikiran untuk tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus, karena firman Tuhan akan membaptis kami pada saat malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Kita bersuka cita saudara. Amin. Oh, betapa cantik-cantiknya. Ternyata ini luar biasa. Haleluya, luar biasa. Saya sangat bersyukur. Kita akan tenang sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Nanti dalam perayaan, sebagaimana yang sudah saya janjikan dahulu, akan ada 3 pertanyaan bagi siapa yang beruntung nanti. Tapi itu nanti saja, dari khotbah kita di masa lampau. Jadi mulai sekarang ingat-ingat. Oke, kita akan melihat satu firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-76 sampai dengan ke-79. Inilah yang menjadi berkat bagi kita. Jangan ada satu orang pun yang melewatkan berita ini, karena kita pulang menjadi manusia yang baru yang dipersiapkan Tuhan. Tapi sebelumnya saya sangat bersyukur. Karena apa? Setiap kali ibadah, jujur saudara, itu telinga saya itu agak berdenging. Kenapa? Karena suara itu begitu mengaum bergaul di sini. Tapi hari ini dengan ada gabus-gabus ini, semua ketangkap dengan baik. Saya tidak merasakan sesuatu di telinga saya. Saya tidak merasakan sesuatu suara yang bergaul. Puji Tuhan saudara, luar biasa. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan yang menjadi makna Natal bagi kita. Sebelumnya kita sudah mengerti bahwa tema dari Natal kita pada tahun 2020 ini adalah mengasihi dengan kasih abadi. Apa yang akan kita tangkap? Nanti biar setelah dari sini hati kita akan dipenuhi oleh cinta, oleh kasih, sehingga tahun ke depan ini kita akan betul-betul memancarkan kasih Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan melihat 3 makna Natal. Saya hanya diberi waktu yang terbatas, jadi silakan simak dengan baik-baik. Sementara itu foto dihentikan dulu. Amin. Nanti lagi di perayaan. Lukas 1 ayat 76 sampai dengan ayat yang ke-79. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ini kata-kata kepada Yohanes. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah sekarang mari kita lihat, pahami kata demi kata dari 3 ayat terakhir ini, karena kita akan melihat ini menjadi berkat bagi kita. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini adalah pujian dari Zakaria. Pujian dari Zakaria ketika anaknya namanya Yohanes lahir. Saudara-saudara, ada 3 hal yang akan kita perhatikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ke-77 tadi, dan untuk memberikan kepada umatnya. Siapa ini? Berbicara tentang siapa? Tentang dia
yang dipersiapkan jalan oleh Yohanes. Siapa yang dipersiapkan jalan oleh Yohanes? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Yang pertama, pengertian ilahi. Katakan bersama-sama, pengertian ilahi. 1, 2, ya. Pengertian ilahi. Saudara, untuk kita dapat melangkah kepada perkara-perkara yang kecil atau yang besar sesuai dengan sesuai dengan seleranya Tuhan, maka kita tidak bisa berjalan menuju ke sana tanpa pengertian ilahi. Kalau seseorang mulai dengan caranya, dengan cara berpikirnya, dengan pengetahuannya, dengan apa adanya dia mulai berjalan mencoba berjalan mengerti Tuhan dan mengalami Tuhan tanpa jamahan Tuhan, sudah pasti tidak akan berhasil. Ini saya pastikan. Sehebat-hebatnya otakmu, sehebat-hebatnya pikiranmu, sehebat-hebatnya kekayaanmu, sehebat-hebatnya kamu, sehebat-hebatnya kedudukanmu, apakah kamu jadi gubernur, apakah kamu jadi bupati, apakah kamu jadi menteri atau presiden, tidak akan mampu mencapai sedikit saja seleranya Tuhan kalau tanpa pengertian ilahi. Jadi untuk kita tercelik mata rohani kita, melihat apa yang Tuhan inginkan, dibutuhkan pengertian dari Allah sendiri, pengertian ilahi. Haleluya. Saya akan berikan cerita yang ada dalam Alkitab ini. Kalau Anda perhatikan tentang Yohanes Pembaptis, suatu hari Tuhan Yesus datang, lalu dia datang untuk dibaptis. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis. Ketika dia dibaptis, turun dari setelah selesai pembaptisan, lalu Tuhan Yesus segera pergi ke padang gurun untuk berpuasa. Nah, setelah selesai berpuasa, maka Tuhan Yesus datang lagi ke kota, dan di situ mulai pengajarannya. Ketika Tuhan Yesus lewat, apa yang terjadi? Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, yang menghapus dosa dunia. Perhatikan, semua orang yang mendengarnya dan beberapa dari murid-muridnya tercengang atas pernyataan itu. Lalu semua pergi meninggalkan Yohanes, lalu datang kepada Tuhan Yesus. Mereka semua menjadi pengikut Tuhan Yesus, termasuk beberapa orang dari murid Yohanes. Pertanyaannya, bagaimana hati Yohanes? Apakah dia, semua kau meninggalkan saya? Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi ada suatu hal yang sangat luar biasa ketika kepada Yohanes dikatakan, Guru, itu semua orang-orang sudah mengikuti dia, seluruh dunia. Baca nanti dalam Yohanes pasal 3. Semua dunia sudah mengikuti dia. Lalu kata-kata yang indah dari Yohanes itu apa? Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Inilah pengertian ilahi. Setelah Yohanes besar, dia lepas dari susu ibu, sebentar lagi, lalu beberapa waktu kemudian dia meninggalkan keramaian kota, dia meninggalkan penduduk, lalu dia pergi ke padang belantara. Di sana makanannya adalah belalang dan minumannya adalah madu. Dia tidak punya akses untuk orang-orang yang ada, karena dia memang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sampai tiba saatnya penggenapan itu,
Yohanes datang dan mengajar kepada murid-muridnya, mengajar kepada orang-orang lain, bertobatlah. Dan pada waktu itu, saudara, disitulah kejadian Tuhan Yesus. Semua meninggalkan Dia. Dunia selalu ada persaingan. Saya sangat merasakannya. Ketika saya buka rosok, ada beberapa orang di antara teman-teman yang buka rosok di sini diam sama saya, diam, ngulon, lewat terus diam aja. Itu biasa, itu namanya dunia. Kalau anda tukang bakso, saingannya pasti tukang bakso, ya kan? Tidak ada tukang bakso saingannya apa itu yang mau kita minum nanti apa? Jus. Ada. Tukang bakso merasa karena ada jual jus di sana, tukang bakso itu. Nah, karena apa? Karena nanti orang yang makan bakso, dia akan ngomong sama tukang jusnya, Pak, tolong Pak, 1 jus ya. Diantar ke tukang bakso. Berteman nggak? Berteman. Tetapi kalau ada yang sejenis, saudara, yang ada sejenis, masalah. Dia bersaing dengan aku, membuka sama-sama bakso, berdekatan. Oh, ini masalah. Begitulah dunia. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Yohanes dan Tuhan Yesus sama. Mereka sama-sama berseru, bertobatlah. Mereka sama-sama mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tetapi ketika Yohanes mengerti pengertian ilahi dalam hidupnya, apa yang terjadi? Semua orang meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia bersyukur. Dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dia mau mengatakan bahwa untuk dia itu aku ada. Sesuatu pengertian ilahi yang luar biasa. Saya sangat sedih beberapa orang pendeta-pendeta, teman-teman, ketika kumpul hamba-hamba Tuhan, lalu orang mengatakan, wah, gereja besar itu. Oh, itu enggak beres itu. Oh, suruh mana bahasanya, bahasa roh kadang-kadang dipermasalahkan. Ini biasa dia apa dipermasalahkan. Oh, itu jemaatnya besar lah, jemaatnya 3 orang. Begitu banyak gereja-gereja yang besar mulai dipermasalahkan sama gereja-gereja yang kecil. Halo, seharusnya kita bersyukur karena tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Mulai mengerti hari ini, apapun pekerjaanmu, apapun karyamu, jangan sampai iri hati kepada orang lain. Kalau memang itu menjadi berkatmu, itu akan menjadi berkatmu. Kalau itu bukan berkatmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saatnya kamu beralih profesi. Tuhan tahu apa yang di depan. Penting pengertian ilahi. Siapa yang mau menerima pengertian ilahi malam hari ini, angkat tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi. Kita semua akan menerima pengertian ilahi untuk kita dapat mengerti kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat 78, dan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Yang kedua adalah apa? Lawatan ilahi. Saudara-saudara, tiba-tiba kemarin kita dikejutkan, saya yang sering buka YouTube dikejutkan oleh satu pernyataan Henry Tan, mengatakan sudah pasti itu Simon pendeta jalanan, sudah pasti 100% dari iblis. Aduh Tuhan, kok ada orang seperti ini? Oh, dia mengatakan sini tidak, bukan kesembuhan itu orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang sudah dibawa dari rumah sakit sembuh, dibawa oleh ambulans sembuh, orang yang sudah tidak pernah berdiri melompat. Lah kok bisa-bisanya ini seorang pendeta mengatakan
itu 100% dari iblis. Bayangkan, mengerikan toh, mengerikan. Lawatan ilahi itu yang kita butuhkan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap rencana-rencana kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita. Kita butuh lawatan ilahi. Saya mau memberikan sesuatu. Di dunia ini banyak orang baik, tetapi tidak semua orang baik itu orang benar. Tetapi semua orang benar pasti orang baik. Itu maksudnya itu. Tidak semua orang baik pasti orang benar. Tidak semua. Banyak orang baik tapi tidak benar. Di kampung kita ini banyak orang baik tapi tidak benar. Dan yang Tuhan inginkan dua-duanya, orang baik dan benar. Untuk menjadi orang baik dan benar butuh lawatan Tuhan. Contohnya apa? Saya akan berikan contoh. Yusuf itu kalau melihat firman Tuhan, saya tidak bacakan, waktu saya sangat terbatas. Kalau kita lihat firman Tuhan, dia bertunangan dengan Maria. Pada waktu itu tunangan sudah bersama dengan istri. Lalu tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, kok matang. Lalu setelah Yusuf tahu bahwa dia sudah hamil, karena Yusuf ini orang baik, tidak mau mencemarkan nama Maria istrinya, tunangannya, maka dia mau menceraikan diam-diam. Bahwa orang baik enggak? Orang baik enggak? Tidak mau menceraikan, tidak mau mau ngomong sama orang lain, tidak, diam-diam. Dia tahu wes mateng. Coba kalau di sini tuh, kalau ngomong semua ngomong menyesal, aku mau beli apa, mengenal dia, malah matang, kurang ajar, semua orang dikasih tahu. Ini bukan orang baik. Yusuf orang baik, firman Tuhan mencatat dia diam-diam. Jangan sampai ada orang tahu. Bila penting dia menyembunyikan. Tetapi untuk menjadi bersatu dengan dia, no. Karena dia sudah hamil. Orang baik apa enggak? Orang yang sangat baik. Ini orang yang baik. Pertanyaan saya, orang benar apa tidak? Orang benar apa tidak? Tidak. Kok diceraikan? Wah, ayo masa wong bos petang kok nggak boleh diceraikan? Ya, itu orang baik. Tapi dia bukan orang benar. Untuk menjadi orang benar, lalu dia butuh lawatan ilahi. Pada waktu dia tidur, tiba-tiba dia apa itu? Yusuf, jangan menceraikan istrimu. Dia tahu ini suara Tuhan. Dia mulai kaget karena itu datangnya dari Roh Kudus. Dia akan lahir dan namakan dia Yesus. Lalu Yusuf semangat penuh. Benar. Saya ini mungkin orang bilang orangnya baik, tapi saya tidak bijaksana. Kenapa nggak saya tanya ya Maria? Kenapa saya tidak berdoa sama Tuhan ya, mengambil keputusan itu? Lalu ketika dia terima firman Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan, lalu dia sangat menyayangi Maria, dan dia terus bersama-sama dengan Maria menjadi istrinya. Tetapi selama Maria hamil dari yang ilahi, dia tidak pernah bersetubuh dengan Maria, karena dia tahu yang dalam rahimnya itu adalah benih ilahi. Dia menjaga diri, dan dia sangat menjaga kandungan Maria. Dia sangat menyayangi Maria. Amin. Itulah yang benar. Bayangkan kalau Yusuf tetap mengatakan, tidak, ini
perempuan baik-baik. Tidak mungkin dia tidak perempuan baik-baik. Maka sesungguhnya saudara, dia akan kehilangan kesempatan. Amin. Contohnya ada cerita orang yang tidak baik. Jadi kalau pada waktu Natal biasanya orang yang ayu, yang cantik gitu ya, mancung, lembut suaranya. Kalau untuk drama maka dipilih jadi apa? Maria. Kalau yang bagus, ganteng, lembut, dipilih jadi apa? Yusuf. Nah, kalau orang yang samar, dipilih jadi apa? Herodes. Lalu cerita ini suatu hari, karena Maria sangat cantik, maka ada dua pria yang ganteng-ganteng di situ. Mereka berebut, wah saya Yusuf saja, bukan Herodes. Saya Yusuf saja. Mereka mulai apa itu? Enggak, itu saya yang jadi apa? Yang jadi Yusuf, karena dia mau berdekatan dengan perempuan yang cantik ini. Lalu gurunya mengatakan begini, kalau kita lihat firman Tuhan, maka Yusuf itu orangnya baik, orangnya lembut. Maka coba kita cari di antara dua ini mana yang lebih baik. Ternyata sebagian besar, hampir semua orang mengatakan si A yang lebih baik. Lalu si A jadi Yusuf. Lah si B yang satu lagi mengatakan, kalau seperti itu saya sudah tidak ikut drama lah. Tenang, santai. Di dalam drama ini kamu akan dibuat menjadi pengusaha yang sangat besar. Kau akan dibuat menjadi milioner karena kamu punya hotel. Hah? Iya. Maka mulailah drama. Ribuan orang sudah datang, mulai drama. Cereng, 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 cereng. Mulai berpelukan Maria sama Yusuf. Lalu di tempat cari penginapan, hotel-hotel. Tok, 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 tok. Ada kamar nggak? Nggak ada, habis. Lalu ditarik lagi, cari lagi. Tok, tok, tok. Pak, ada kamar nggak? Habis, nggak ada kamar. Terus yang terakhir dia, konglomerat paling apa? Lalu, tok, 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 tok. Pak, ada kamar nggak? Ada, banyak. Ayo, tinggal pilih kamarnya. Ayo, Maria, Yusuf, tinggal pilih kamarnya. Saya kasih gratis. Bila penting, laki-laki satu, perempuan satu kamar. Kalau terjadi seperti ini, bagaimana ceritanya? Bubar nggak? Bubar. Nggak jadi Natalan. Tuhan Yesus kau lahir di hotel bintang 5. Mana ada? Baik nggak orang itu memberikan kamarnya? Baik. Benar apa enggak? Oh, belum. Menjadi baik dan benar butuh lawatan Tuhan. Maka sehari-hari kita tidak hanya melihat orang itu baik, oh bagus, orang itu baik, wah bapak itu baik, bagus. Masalahnya di hadapan Tuhan benar atau tidak. Dan menjadi orang benar, Kristen ataupun yang bukan, menjadi orang benar hanya satu caranya, butuh dilawat oleh Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Zakaria, anakku, saya bersyukur kepada Tuhan, Engkau mempersiapkan orang yang akan melawat umatnya, surya pagi, hadir di antara dunia. Aduh, saya sudah berapa lama ini? Wah, jadi kaku saya ini. Oke, yang ketiga, mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yang ketiga adalah apa? Pimpinan ilahi mengarahkan kaki kita kepada damai sejahtera. Saudara-saudara, terlalu hebat kita ini untuk memiliki visi, memiliki rencana untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Terlalu hebat. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita dibutuhkan persiapan. Seperti Yohanes,
untuk mendapatkan apa yang disebut dengan pimpinan ilahi, membawa kita kepada damai sejahtera. Bayangkan saudara, pada waktu itu ya, Kaisar Agustus ini sering banget di kampung saya dibuat ini dramanya. Pengumuman ke seluruh dunia. Semua orang dalam kerajaan Kaisar Agustus silakan pulang ke tempatnya untuk mendaftarkan diri. Ada sensus, dia mau mengerti jumlah kerajaannya. Lalu tiba-tiba apa saudara? Yusuf dan Maria bagaimana? Kenapa? Yusuf dan Maria kenapa? Yusuf dan Maria pergi karena mereka itu dari Bethlehem. Maria dan Yusuf dia mendaftarkan diri ke Bethlehem. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Kalau kita perhatikan jalan Tuhan yang sangat istimewa mengarahkan kakinya, mengarahkan kaki orang-orang, maka dia lihat Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memimpin umat-umatnya. Dia memimpin Yusuf dan Maria, lalu mereka pergi ke Bethlehem. Mereka dari Nazaret naik ke Yudea sampai ke Bethlehem. Itu rencana Tuhan. Bayangkan jalan itu luar biasanya. Ketika mereka naik, tidak ada penginapan, lalu harus melahirkan di kandang domba. Itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi. Lalu setelah mereka pergi, lahirnya di Bethlehem. Nabi Mika 5 ayat 1 mengatakan dia, juru selamat itu lahir di Bethlehem. Maka Tuhan pilih orang yang tinggal di Nazaret yang memiliki kapasitas untuk melahirkan sang juru selamat, yaitu Maria. Dipilih oleh Tuhan, dibuat sedemikian rupa, lalu mereka pergi ke Bethlehem karena juru selamat itu harus lahir di Bethlehem. Habis penginapan karena juru selamat harus lahir di Palungan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Besarnya Tuhan Yesus kembali lagi ke Nazaret karena Tuhan Yesus akan disebut orang Nazaret. Hidup kita akan sampai kepada tujuan kalau kita ada dalam pimpinan ilahi. Zakaria bersyukur kepada Tuhan karena anaknya, anak Allah yang maha tinggi ini, yang luar biasa ini, dia mempersiapkan jalan itu untuk raja yang ajaib, raja yang luar biasa, yang membawa pembebasan. Dan malam hari ini kita melihat kehadiran Tuhan Yesus memimpin kita. Kita dipimpin, kita diberi pengertian ilahi. Dialah yang memberikan pengertian ilahi, lawatan ilahi, dan pimpinan ilahi. Oleh karena itu, hanya satu caranya untuk kita bisa menangkap makna Natal pada tahun 2020 ini: dekat dengan Tuhan. Semua masa depan kita beres. Seolah-olah kita menghadapi badai, seperti pujian kita tadi. Beberapa pujian tadi itu menghadapi badai. Seolah-olah itu badai, tetapi Tuhan mau membawa kita masuk dalam rencananya yang mulia. Waktu saya habis, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Semua angkat tangan. Terimalah 3 hal ini dalam hidupmu. Haleluya. Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Immanuel.
kita akan sampai kepada tujuan dengan sangat indah. Angkat tanganmu,